Oke, halo sahabat YouTube. Hari ini saya tidak membuat konten tutorial, tapi saya mau cerita santai kepada teman-teman. Sekaligus saya mau sharing apa saja persiapan untuk kita menjadi seorang YouTuber di tahun ini. Karena seperti yang kita tahu, peminat untuk menjadi seorang YouTuber itu dari tahun ke tahun itu biasanya selalu meningkat. Dan bisa jadi di tahun ini lebih banyak daripada tahun yang sebelumnya. Oleh sebab itu kita butuh persiapan ataupun ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan kalau teman-teman mau jadi YouTuber di tahun ini. Dan tentunya persiapan pertama adalah niat. Usahakan teman-teman itu memiliki niat untuk menjadi seorang YouTuber, karena dengan niat kita yang benar, mudah-mudahan kita itu selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam membuat konten-konten yang ada di channel kita. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah dengar info ataupun melihat video ya, bahwa gaji YouTuber itu bisa belasan juta bahkan puluhan juta. Memang di YouTube ini kita bisa menghasilkan uang. Namun menurut pengalaman saya pribadi, untuk menghasilkan uang di YouTube ini benar-benar dibutuhkan proses yang panjang dan juga kesabaran yang ekstra. Jadi kesimpulannya, YouTube ini bukanlah hal yang instan. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Dan persiapan yang kedua itu adalah persiapan channel. Ya. Nah, jadi sama seperti kita mau buat acara di rumah kita misalkan gitu ya. Kita kan juga butuh mempersiapkan rumah kita karena kita akan menyambut tamu gitu ya. Nah, sama seperti channel YouTube ini. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber, tentunya teman-teman harus membuat channel terlebih dahulu. Setelah teman-teman membuat channel YouTube, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman mempersiapkan channel teman-teman itu. Agar nanti pengunjung ataupun penonton yang datang ke channel kita, dia bisa tertarik dan bisa saja dia subscribe. Karena di YouTube ini kan kita butuh subscriber dan juga penonton. Nah, persiapan channel yang saya maksud di sini ada dua. Yang pertama adalah persiapan secara tampilan. Ya, persiapan secara tampilan itu seperti apa sih Bang Zona? Ya, secara tampilan itu artinya persiapan kita untuk menyambut penonton ataupun pengunjung di channel kita. Seperti membuat banner, ya, membuat foto profil, membuat nama channel yang unik dan mudah diingat gitu ya. Mengatur tata letak beranda channel kita, membuat playlist, membuat channel unggulan, membuat deskripsi channel. Itu semua dilihat sama penonton kita. Ya, jadi itu semua harus kita atur. Teman-teman nggak usah khawatir gimana cara buat banner, gimana cara ganti banner, gimana cara membuat playlist. Itu semua sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi saran saya, nanti kalau teman-teman sudah selesai menonton video ini, teman-teman bisa cek ya, linknya nanti saya letakkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya, karena semuanya itu sudah saya bahas tentang bagaimana mempersiapkan tampilan channel. Nah, itu yang dilihat oleh manusia ataupun dilihat sama pengunjung kita. Dan kemudian yang kedua adalah persiapan channel kita secara sistem. Nah, jadi secara sistem berarti mesinnya YouTube nih yang membaca channel kita. Makanya di sini juga butuh kita persiapkan. Ya, seperti kata kunci channel itu juga harus kita persiapkan. Kategori channel kita itu apa, itu juga harus kita setting gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Saya udah pernah membahas bagaimana cara setting channel YouTube untuk pemula. Nanti teman-teman bisa tonton videonya. Link videonya nanti saya letakkan di kolom deskripsi video ini. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan konten. Jadi tentunya kita harus mempersiapkan konten apa yang akan kita upload di channel kita. Usahakan teman-teman jangan sembarang upload konten. Nah, di sini saya sarankan teman-teman itu membuat konten YouTube itu dari hal-hal yang teman-teman suka, atau dari hal-hal yang teman-teman kuasai, atau dari hal yang teman-teman sering kerjakan gitu ya. Kenapa? Karena dengan hal-hal yang kita suka, kita itu nanti bisa membuat konten itu lebih maksimal. Ataupun dengan konten yang kita kuasai, kita itu akan membuat konten itu bisa lebih maksimal. Nanti jangan sampai teman-teman itu sudah di tengah jalan malah bingung mau buat konten apa. Nah, ini biasanya disebabkan karena teman-teman tidak membuat konten dengan yang teman-teman sukai. Ya, jadi saran saya jangan membuat konten yang tidak teman-teman kuasai. Ya, jadi kalau teman-teman menguasai misalkan konten musik gitu ya, teman-teman hobi nih bermusik gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat konten musik. Kalau teman-teman hobinya olahraga, ya teman-teman bisa membuat video informasi ataupun tips dan trik dalam berolahraga gitu. Jadi dengan kita membuat konten yang kita sukai, konten yang kita kuasai, itu akan mempermudah kita untuk kedepannya. Kita tidak akan kehabisan ide. Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa di YouTube ini adalah kita mengupload konten. Jadi
konten ini sangat penting juga gitu. Kita harus mempersiapkan kira-kira kedepannya kita mau upload konten apa ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, coba dicoret-coret dulu di buku, kira-kira ada 40 atau 50 video ke depan nih mau buat konten apa. Ya, jadi kalau teman-teman langsung mulai begitu aja tanpa ada persiapan kontennya, konten apapun sudah diupload gitu ya, itu biasanya nanti terkendala di tengah jalan. Teman-teman bakal bingung atau bahkan nanti minat dari subscriber itu bakal campur-campur. Ya otomatis konten teman-teman juga bakal campur-campur dan hasilnya itu biasanya kurang maksimal. Jadi sekali lagi saya sarankan teman-teman jangan membuat konten yang tidak teman-teman kuasai, tapi buatlah konten yang teman-teman sukai dan konten yang sering teman-teman kerjakan atau konten yang benar-benar teman-teman kuasai. Tidak hanya konten yang teman-teman kuasai, tapi teman-teman juga harus berpikir harus menimbulkan ciri khas atau tampil beda dari orang lain. Di YouTube ini kan konten itu banyak banget yang sama. Nah, itu kita harus menciptakan ciri khas kita sendiri ataupun menciptakan sesuatu yang beda dari orang lain. Jadi meskipun si A ini kontennya ini, si B juga kontennya sama, si C juga kontennya sama, tetapi jika kita punya ciri khas atau sesuatu yang beda, itu bisa menolong kita atau bisa membantu kita dalam mengembangkan channel. Ya, jadi coba pikirkan kira-kira sesuatu apa yang bisa teman-teman berikan kepada penonton. Ya, hal lebih apa yang bisa teman-teman berikan kepada penonton. Nah, di YouTube ini kan banyak nih konten tutorial YouTuber pemula gitu ya. Nah, namun di sini saya bisa memberikan konten yang lebih detail atau konten yang lebih mudah dipahami. Itu adalah nilai plus yang saya dapatkan ataupun memang strategi saya dalam membedakan konten saya ini dengan konten yang lainnya. Jadi meskipun konten kita sama dengan orang lain itu tidak masalah. Yang penting kita harus menciptakan sesuatu yang beda di konten kita. Karena ini akan berpengaruh terhadap perkembangan channel kita. Itu yang akan diingat sama penonton. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman harus tahu siapa target subscriber ataupun target dari penonton konten yang teman-teman buat. Nah, di YouTube ini kan kita membuat konten nih. Nah, kemudian konten kita ini akan ditonton sama penonton ataupun calon subscriber kita. Maka dari itu, kita harus bisa menentukan siapa orang yang akan menonton video kita. Kelompok orang mana yang akan menonton video kita. Itulah yang disebut dengan target penonton dari video kita. Kalau teman-teman tidak tahu siapa target penonton teman-teman, ya ini akan menjadi kendala teman-teman untuk kedepannya. Karena target penontonnya saja tidak tahu gitu ya. Sekarang saya berikan contoh nih. Misalkan nih teman-teman membuat konten ataupun membuat channel tentang olahraga. Misalkan tentang bola basket ataupun bola voli gitu ya. Nah dari sini teman-teman itu sudah tahu nih siapa target penontonnya. Target penontonnya adalah orang-orang yang hobi olahraga, orang-orang yang mencari informasi seputar olahraga, orang-orang yang butuh tips dan strategi seputar olahraga. Dengan begitu, kita tahu nih penonton kita nih siapa, maka dari situ bisa jadi nanti orang-orang yang akan menonton channel kita itu, orang-orang yang butuh informasi olahraga tadi, dia bisa jadi akan subscribe ke channel kita. Sehingga subscriber di channel kita itu punya minat yang sama. Jadi minatnya tuh sama. Jadi begitu besok kita upload video baru, kemungkinan besar mereka akan menonton. Karena apa? Karena mereka subscribe ke channel kita itu karena informasi olahraga dari kita. Dan secara tidak langsung subscriber kita tadi juga punya minat yang sama. Ya, atau tidak jauh-jauh deh. Contohnya aja zona tutorial ini. Ya, jadi saya membuat konten tutorial YouTube ini tentunya kan sudah jelas. Target penontonnya adalah orang-orang yang mau belajar YouTube, terutama YouTuber pemula. Ya, jadi begitu saya upload video seputar YouTube, kemungkinan saya bisa langsung ditonton karena subscriber saya ini punya minat yang sama. Subscriber saya ini adalah teman-teman para YouTuber pemula dan juga teman-teman yang butuh informasi seputar YouTube. Jadi begitu saya upload seputar YouTube, itu kemungkinan bakal ditonton. Nah, itulah butuhnya kita konsisten di satu topik biar nanti subscriber kita itu punya minat yang sama. Begitu kita upload, konten kita itu tidak diabaikan. Kemudian persiapan selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan adalah alat-alat untuk nge-YouTube. Nah, jadi untuk alat nge-YouTube ini kan sebenarnya banyak macamnya ya. Ada yang murah sampai ada yang mahal. Namun di sini saya sarankan buat teman-teman para YouTuber pemula, teman-teman mulai aja dulu channelnya, mulai aja dulu buat video dengan alat yang ada. Misalkan teman-teman hanya punya HP gitu ya. Nggak apa-apa, teman-teman tetap semangat dan gunakan saja HP yang ada dulu. Kan sekarang HP itu sudah lumayan ya kameranya. Jadi teman-teman bisa mulai nge-YouTube dengan menggunakan HP terlebih dahulu. Nanti seiringnya waktu kalau teman-teman punya sedikit modal ataupun ada sedikit uang lebih, teman-teman bisa membeli mic clip-on seperti ini. Ya.
Jadi mic ini harganya murah, harganya di bawah 50 ribuan, dan mic ini bisa membantu teman-teman tentunya ketika teman-teman sedang rekaman, membuat konten, itu suara teman-teman itu bisa lebih jernih atau bisa lebih jelas dengan menggunakan mic clip-on ini ya. Nah, kalau teman-teman punya budget yang lebih, teman-teman tentu bisa membeli mic yang lebih bagus lagi. Tapi untuk YouTuber pemula, teman-teman tidak perlu yang wah banget gitu ya. Teman-teman yang penting punya mic clip-on seperti ini itu sudah sangat membantu. Nah, kemudian selanjutnya, agar gambar di video teman-teman itu tidak terlalu goyang ataupun bisa tenang gitu ya, maka teman-teman bisa beli tripod yang harganya murah gitu ya, atau bisa beli Gorilla Pod gitu ya. Jadi tidak harus mahal gitu ya, yang penting sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi HP kita fungsikan untuk mengambil gambar ataupun videonya, kemudian mic yang seperti ini tadi itu untuk membantu suara kita biar lebih jelas, misalkan kita lagi ngevlog di tempat keramaian, dan juga tripod ataupun Gorilla Pod tadi untuk membantu konten kita biar lebih stabil gitu. Nanti kedepannya setelah teman-teman channelnya udah mulai jalan dan punya uang lebih, teman-teman baru bisa upgrade alat-alatnya, bisa lebih bagus lagi gitu ya, beli alat yang lebih bagus lagi biar kontennya lebih bagus. Itu untuk persiapan alat-alat YouTube gitu ya. Dan kemudian selanjutnya teman-teman harus pelajari aturan-aturan di YouTube. Jangan sampai nih teman-teman sudah lama nih nge-YouTube tiba-tiba kena pelanggaran atau tiba-tiba kena hak cipta atau bahkan masalah-masalah yang lain gitu ya. Itu karena apa? Karena teman-teman kurang memahami yang namanya peraturan-peraturan di YouTube. Jadi kita jangan hanya memahami aturan monetisasi. Kita cuma tahu peraturan YouTube itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetapi teman-teman harus tahu juga peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka di Google. Ya, teman-teman buka aja Google, kemudian teman-teman tinggal tuliskan forum bantuan YouTube. Nah, itu teman-teman pilih aja yang pertama. Di situ sudah banyak banget ya artikel untuk memecahkan masalah. Misalkan teman-teman tidak bisa upload video, misalkan teman-teman mau URL custom gitu ya, atau mau setting tampilan penyesuaian berandanya, semuanya situ bisa teman-teman dapatkan di forum bantuan YouTube. Jadi di situ sangat lengkap dan itu situs resmi dari YouTube-nya. Jadi kalau teman-teman ada kendala, teman-teman bisa cari solusinya di forum bantuan YouTube itu. Ya, itu perlu teman-teman pelajari biar nanti teman-teman dalam membuat konten itu tidak salah langkah gitu ya. Nanti asik-asik membuat konten ini ujung-ujungnya malah ditolak monetisasi. Asik-asik membuat konten ini ujung-ujungnya malah kena pelanggaran. Jadi penting teman-teman sebelum teman-teman nge-YouTube atau teman-teman yang udah jalan nih nge-YouTube, coba pahami lagi aturan-aturan di YouTube. Biar nanti kedepannya kita bisa lebih aman lagi untuk channel kita masing-masing. Selanjutnya sebagai faktor pendukung, teman-teman kalau mau jadi YouTuber, teman-teman harus paham tahapan-tahapan untuk menjadi seorang YouTuber. Dari mulai nol, dari mulai membuat channel, sampai bisa mendapatkan surat PIN seperti ini dan juga bisa gajian. Ya, jadi jangan sampai teman-teman itu mau jadi YouTuber tapi tidak tahu apa saja langkah-langkah yang harus kita lewati. Dari mulai membuat channel, upload video, sampai bisa menerima surat PIN ini dan sampai bisa gajian. Jadi yang teman-teman pikirkan itu jangan hanya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang aja, tapi cobalah teman-teman cari informasi bagaimana cara menjadi YouTuber itu langkah dari awal sampai bisa gajian. Nah, kebetulan di channel saya ini sudah ada videonya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya cara menjadi YouTuber itu di episode 1. Itu sudah pernah saya bahas apa saja langkah-langkah ataupun tahapan yang harus kita lalui untuk bisa kita gajian dari YouTube. Itu penting untuk teman-teman ketahui. Dan kemudian faktor pendukung yang lainnya, karena hidup ini adalah untuk belajar, maka teman-teman harus tetap belajar untuk mengembangkan channel. Nah, belajar untuk mengembangkan channel itu sekarang ini udah banyak banget ya, udah banyak banget channel-channel tutorial YouTuber pemula. Teman-teman tinggal pilih aja salah satu yang menurut teman-teman itu cocok dan bisa teman-teman pahami. Nah, setelah teman-teman menemukan, oh ternyata channel si A ini bagus nih, bisa dipahami dan juga cocok nih buat teman-teman. Teman-teman bisa menerima informasinya gitu ya. Maka teman-teman bisa mendalami konten-kontennya. Coba kepoin lagi konten-konten dia sebelum-sebelumnya. Atau kalau dia punya Instagram, coba follow Instagramnya. Mana tahu bisa sharing, bisa ngobrol gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu sama sebuah channel tutorial YouTube, jangan hanya menonton satu video, kemudian habis itu besok tidak menonton lagi. Maka bisa jadi teman-teman kekurangan informasi.
Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar dari channel-channel tutorial YouTuber pemula. Bebas, teman-teman mau belajar dari mana aja. Silakan cari yang cocok. Ketika teman-teman sudah menemukan yang cocok, coba dipelajari video-videonya sebelumnya. Jadi jangan hanya menonton satu video, tetapi tonton video yang sebelumnya. Bisa jadi video sebelumnya itu adalah informasi yang sedang teman-teman cari. Jadi informasinya itu sudah dibahas. Nah, contohnya di channel ini. Banyak dari teman-teman yang sudah memberikan komentar. Tentunya terima kasih ya buat teman-teman yang selalu berkomentar. Namun sayangnya komentar dari teman-teman itu sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, padahal kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, itu teman-teman bakal lebih paham karena ada konten tutorialnya. Ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami nih karakter dari setiap channel. Bisa nggak kira-kira diikutin atau cocok nggak nih untuk teman-teman? Kalau cocok, teman-teman bisa langsung subscribe dan ikutin dia gitu. Pelajari video-videonya sebelumnya gitu. Jadi dengan banyaknya teman-teman belajar dari channel tersebut, bisa jadi nanti channel teman-teman itu akan lebih berkembang lagi. Kalaupun teman-teman sudah belajar dari konten-konten tutorialnya, tapi channelnya masih juga belum berkembang, coba hubungi orangnya. Cari tahu bagaimana cara menghubungi ataupun bagaimana cara terhubung langsung dengan YouTubernya. Itu akan lebih leluasa lagi, itu akan lebih bagus lagi teman-teman gitu ya. Karena begini, karena setiap konten tutorial YouTuber pemula itu belum tentu cocok nih untuk channel teman-teman. Mungkin hari ini kontennya cocok untuk channel tutorial, channel tutorial. Dan besok upload video lagi mungkin cocok untuk channel memasak gitu. Nah kan belum tentu cocok nih untuk channel teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus terhubung dengan YouTubernya langsung gitu ya. Nah kebetulan di channel saya ini itu sudah ada tombol gabung ya. Jadi buat teman-teman yang berminat menjadi member saya, teman-teman bisa tekan tulisan gabung yang ada di bawah video ini, dan di situ sudah saya sediakan 3 level. Teman-teman bebas mau pilih level yang mana. Tentunya setiap level itu punya keuntungan atau punya manfaat yang berbeda ya. Jadi ini hanya bagi teman-teman yang berminat saja. Bagi teman-teman yang tidak berminat juga tidak apa-apa. Teman-teman masih bisa menonton video-video dari channel ini. Dan pastinya sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak kepada para member saya yang selalu setia dan selalu terhubung ya dengan Bang Zona Tutorial. Dan tentunya terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.